Selamat malam. Kita hari ini memasuki bulan Mei, bulan Bunda Maria. Kita merasa bahwa bulan ini istimewa buat kita karena bersama Bunda kita mencari Tuhan dan meniru Bunda kita mencintai Yesus. Ini berarti suatu kegiatan rohani yang indah untuk langkah hidup kita dan langkah rohani kita. Semoga bertumbuh menjadi kekuatan yang besar untuk mengabdi Tuhan kita dengan setia dan melaksanakan firman-Nya. Hari ini dalam bacaan pertama kita menyaksikan suatu gerakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal alam berkhotbah untuk mengatakan bahwa orang yang bukan Yahudi harus menjadi Yahudi dulu dan disunat untuk menjadi Kristen. Hal ini ditentang oleh Paulus dan Barnabas sehingga mereka dimusuhi, dan kemudian Paulus dan Barnabas menyingkir dari sana berjalan menuju Yerusalem untuk bertembuk bersama dengan para rasul di Yerusalem. Waktu mereka tiba di Yerusalem lewat Samaria dan tempat-tempat lain pun, mereka menceritakan pekerjaan Allah yang telah dilakukan oleh mereka. Itu menggembirakan hati jemaat-jemaat yang mendengarkan mereka. Dan waktu mereka sampai Yerusalem, mereka disambut oleh rasul-rasul. Tapi orang Farisi yang sudah bertobat mengatakan lagi syarat yang dikatakan bahwa untuk menjadi Kristen harus masuk menjadi orang Yahudi dulu, masuk agama Yahudi dulu. Hal itu menjadi pokok perdebatan dalam sidang konsili pertama yang dilaksanakan di Yerusalem oleh para rasul. Perembukan dengan bimbingan Roh Kudus untuk menentukan sikap resmi dari gereja. Ini konsili pertama gereja yang dimulaikan pada waktu itu oleh para rasul. Gereja menghadapi masalah tidak menyelesaikannya secara pribadi atau secara sepihak, tapi selalu diselesaikan dalam konsili oleh para uskup dan oleh para rasul. Waktu itu dimulaikan dan kebiasaan diteruskan oleh gereja sampai sekarang. Kita masih ingat bahwa konsili terakhir dalam gereja adalah Konsili Vatikan kedua yang dimulaikan dalam tahun 1000 cukup lama, tapi konsili itu menghasilkan dokumen-dokumen yang sampai sekarang mendasari seluruh ajaran gereja. Roh Kudus betul-betul bekerja karena konsili merupakan pertemuan para uskup sedunia, wakil dari para rasul, untuk merumuskan apa yang menjadi langkah gereja. Sejak konsili Vatikan kedua sampai sekarang belum ada konsili lagi karena belum ada hal yang mendesak untuk pembaruan langkah gereja itu. Tapi sangat luar biasa karena dari konsili pertama di Yerusalem sampai konsili Vatikan kedua selalu dipimpin oleh Roh Kudus dengan terang kebijaksanaan. Ajaran-ajaran konsili merupakan kebijaksanaan gereja, dokumen-dokumen resmi gereja, dan sampai sekarang masih dipakai oleh gereja maupun oleh masyarakat mencari kebenaran tentang apa saja yang dilakukan oleh gereja pada saat yang bersamaan. Kita percaya bahwa Tuhan masih menuntun gereja kita dan mengarahkan gereja kita kepada kebenaran sejati supaya tidak sesat, tidak hilang jalan, tetapi selalu dalam bimbingan Tuhan, dalam arahan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Injil kita membaca hari ini, hari pertama bulan Mei ini,
bahwa Tuhan masih berbicara kembali pokok anggur, bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carang. Pokok anggur itu harus tinggal lekat pada pohon anggur, pokok anggur. Kalau tidak, ranting-ranting akan lenyap, akan kering dan akan dikumpulkan dan dibakar. Tapi kalau tinggal dalam pokok anggur, maka akan berbuah lebat karena menjadi bagian dari pokok anggur sejati, yaitu Yesus. Kita ini kecil-kecil, carang-carang kecil yang tidak berguna kalau tidak melekat pada pokok anggur. Dan itu Tuhan Yesus tegaskan, kalau kita tetap melekat pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kita makan dan mendayakan kita untuk berbuah dalam kehidupan ini. Semoga dalam setiap langkah kita ingat bahwa kita hanyalah carang kecil yang mendapat kekuatan dari pokok anggur sejati, yaitu Yesus sendiri. Semoga demikian. Amin. Tuhan Bapa yang baik, hari ini kami mulaikan bulan yang baru penuh semangat karena dapat inspirasi dari Bunda Maria yang kau pilih menjadi Bunda Yesus dan Bunda kami semua. Tolonglah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu juga agar kami boleh menjadi pokok ranting-ranting anggur kecil yang pada bulan ini menghasilkan buah-buah lebat yang berlimpah-limpah untuk kerajaan-Mu. Semoga dengan kekuatan Roh Kudus dan pertolongan Bunda Maria kami tidak binasa, tapi kami tetap kuat untuk menjalankan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin.